Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari ini, kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu, yang mungkin sebagian dari kita belum saling kenal, tetapi ini menunjukkan bahwasanya apa yang telah disebutkan oleh Allah itu benar. Di dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Jadi walaupun kita tidak punya hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, tetapi keimanan yang mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengokohkan keimanan kita kepadanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah disampaikan oleh salah satu saudara kita, imam masjid ini, Bapak Ismail, bahwasanya kajian pada sore hari ini bertemakan tentang kejadian-kejadian menakjubkan, penanda datangnya hari kiamat. Perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dengan sebuah batas. Jadi setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada batasnya, ada masanya. Dia lahir, dia terwujud, kemudian dia juga akan menghilang. Dia akan menjadi sesuatu, sebuah cerita. Karena memang demikianlah sifat al-alam, alam semesta ini, maupun orang-orang
atau makhluk-makhluk yang hidup di dalam alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini fan, akan binasa, akan hilang, akan tiada tanpa terkecuali. Kita manusia salah satu dari alam semesta. Hewan-hewan dan binatang salah satu dari alam semesta. Demikian pula tumbuhan juga demikian. Bahkan langit dan bumi beserta makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya, maka semuanya akan binasa. Kemudian kata Allah, wa yabqa wajhu rabbika, yang akan tersisa dan kekal selama-lamanya adalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan juga memiliki al-jalal wal ikram, kehormatan. Jadi semua makhluk akan hancur. Sehingga di dalam banyak ayatnya, dalam puluhan ayat di dalam Al-Quran, dan bahkan dalam puluhan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan tentang hari kiamat, kemudian tentang ahwal yaumil qiyamah, keadaan dan huru-hara hari kiamat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dalam hadis-hadisnya menyebutkan tentang hari kiamat. Akan tetapi semua dalil-dalil tersebut, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, tidak pernah ada satupun yang menyebutkan kapan hari kiamat itu akan datang. Jadi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pun manusia yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau adalah merupakan manusia yang paling mulia, pemimpin para nabi dan para rasul. Ternyata beliau pun tidak diberitahu tentang kapan hari kiamat itu akan datang. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak tahu tentang perkara yang gaib. Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya nabi kita itu adalah tahu tentang perkara yang gaib. Beliau adalah manusia biasa. Terkadang beliau tahu tentang perkara gaib karena memang Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan wahyu kepada beliau, yang telah mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara gaib. Termasuk yang akan kita bahas ini, kejadian-kejadian besar yang akan datang dan terjadi, dan kita wajib untuk percaya dan mengimani, yang menunjukkan datangnya hari kiamat yang dahulu sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menceritakan. Nah, jadi semua dalil tadi, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang menyebutkan tentang waktu ataupun tanggal ataupun tahun akan datangnya hari kiamat. Sehingga kalau ada satupun orang yang mengatakan bahwasanya hari kiamat itu akan datang pada tahun sekian sampai sekian, ya, ataupun pada hari sekian atau bulan sekian sampai sekian di tahun sekian, kita tidak boleh percaya. Karena artinya kalau engkau percaya kepada orang tersebut, berarti engkau telah mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran telah menyebutkan tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu kita akan waktu datangnya hari kiamat, akan tetapi Allah menggambarkan sedikit dari keadaan dan kondisi yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Sebagaimana kita dengar tadi dalam salat maghrib, ya, saya bacakan surat apa? Pada rakaat yang kedua, surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini adalah satu surat yang bercerita tentang ahwal yaumil qiyamah, huru-hara pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza zulzilatil ardu, jika dunia ini, bumi ini digoncang, zilzalaha, dengan goncangan yang dahsyat, dengan sebenar-benar goncangan. Belum pernah akan terjadi kecuali sudah datang waktunya. Kalau gempa bumi yang pernah kita rasakan dan pernah terjadi itu belum apa-apa, mungkin belum ada 1%-nya, nah, atau bahkan belum ada 0, sekian persennya. Kalau hari kiamat Allah sebutkan bahwa goncangan yang akan terjadi zilzalah, dengan sebenar-benar goncangan. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hajj, bagaimana keadaan manusia ketika itu. Pada ayat yang pertama dan kedua Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya, karena bahwa hari kiamat itu akan betul-betul datang. Karena setelah datang hari kiamat itu, manusia akan sadar bahwa kerajaan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki akan sirna dan punah. Tidak akan ada lagi orang yang takut terhadapmu. Tidak akan ada lagi orang yang tunduk kepadamu. Harta yang melimpah yang kamu miliki, semuanya akan binasa. Tidak akan ada yang engkau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kegantengan, kecantikan yang engkau miliki akan hilang. Tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepandaianmu, kepintaranmu, kecerdasanmu, kepiawaianmu, semuanya akan hilang. Tak ada gunanya. Yang akan engkau bawa hanyalah amalan-amalan ibadahmu yang akan menyelamatkanmu atau justru akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Maka Allah mengatakan, ittaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Syai'un 'azim, kata Allah, sesuatu yang sangat agung. Bagaimana itu? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ketika kamu melihat hari kiamat itu, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya akan lupa dari anaknya. Ya, bisa dibayangkan, ibu sedang nyusuin anaknya ditinggal lari pergi, saking dahsyatnya kondisi dan keadaan di hari kiamat. Wa tad'u, lebih dahsyat lagi kata Allah, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan bahkan seorang ibu yang sedang hamil langsung keguguran, merojol. Ya, karena apa? Karena memang dia ketakutan melihat apa yang belum pernah dia lihat dan alami.
Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat orang-orang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Tapi karena bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, seolah-olah mereka oleng dan mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tetapi ingat, itu belum apa-apa. Karena kata Allah, azab Allah lebih syadid, lebih menyakitkan dan mengerikan. Ini hanya baru sebagian kecil saja. Oleh karena itu, ketika pada awal ayat tadi, surat tadi, Allah mengatakan apa? Ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian. Karena hari kiamat itu nyata. Yang dulu dia menyangka dia adalah orang yang paling berkuasa ketika di dunia, orang-orang yang paling banyak hartanya ketika di dunia, semua akan sirna, asa akan hilang, harapan akan putus. Seseorang hanya akan membawa amalan-amalan kebaikannya atau amalan-amalan keburukannya. Kemudian kita kembali kepada surat Al-Zalzalah. Naam, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan akhrajat, akan memuntahkan. Siapa yang muntah? Kalau manusia yang muntah gampang. Paling yang dimuntahkan cuma 1 persek. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kelak, ketika bumi digoncang, bumi itu akan memuntahkan semua isi perutnya. Nah, bermacam-macam benda dan mineral. Iya, kalau bendanya empuk, tapi kayaknya ndak ada. Perut bumi itu ndak ada yang empuk. Kalau empuk bisa untuk bantalan. Iya. Nah, bahkan ada lahar, ada magma, ya, yang ketika tersentuh oleh kulit kita, ya, bukan saja kulitnya kosong, tinggal tulang. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Maka manusia akan mengatakan, ada apa ini? Kenapa dengan bumi ini yang dahulunya kokoh menjadi tempat tinggalku, tempatku bernaung, tempatku berkaya dan berkarya dan bekerja, tempatku berjalan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala goncangkan dan keluarkan seluruh isi perutnya yang berat. Naam, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu, setelah terjadi hari kiamat, kemudian manusia seluruhnya meninggal, semuanya mati, seluruh makhluk mati, kemudian terjadilah hari kebangkitan. Manusia semua dibangkitkan dari alam kuburnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi itu akan bercerita tentang kisah-kisahnya. Naam. Jadi tidak ada lagi satu makhluk pun yang bisa selamat dan lolos. Kamu ngapain di atas bumi ini? Karena sampai sekarang belum ada yang bisa pindah dari bumi, dan tidak akan pernah ada. Ya, jadi gampang, ya, untuk menyingkap kasus-kasus, bukan hanya kasus-kasus korupsi. Yang lebih bahaya kasusnya kita ini. Ya, ketika engkau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan akal, diberikan tangan dan kaki, diberikan tubuh yang sehat, bisa bernapas setiap detik. Tahukah kalau itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Oksigen yang kita hirup, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka bumi akan bercerita kejadian apa saja, kisah-kisah apa saja yang terjadi di atasnya.
di Masjid At-Taqwa. Walhamdulillah kita berkumpul. Nanti bumi yang kita pijak ini akan bercerita. Pada hari Selasa, ya, pada tanggal 11 Februari 2025, di atas Masjid At-Taqwa, di dalam Masjid At-Taqwa ada orang-orang yang menyebutmu, memujimu, membaca ayat-ayatmu, mempelajari sabda-sabda Rasulmu. Ya, ini salah satu sebab ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi akan bercerita. Naam. Kenapa kok bumi bercerita? Bi anna rabbaka auhalaha, karena memang Rabbmu telah memberikan izin, telah memberikan wahyu kepada bumi untuk bercerita. Jadi bumi itu adalah salah satu saksi atau saksi kunci untuk mengungkap seluruh kasus-kasus manusia per individu. Mau kamu di tengah-tengah khalaq, di tengah-tengah keramaian orang, atau mau kamu bersembunyi dimanapun, di dalam sebuah rumah kontrakan, ya, kemudian engkau masuk ke dalamnya, menutup pintumu, bahkan masuk ke dalam lemari, kemudian kamu memakai selimutmu dan jaketmu, kamu ngapain? Bumi akan bercerita. Gak ada yang bisa bersembunyi dari bumi ini. Maka siapkanlah hujah-hujahmu, alasanmu ketika engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar atau bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau mau mengisi waktumu untuk belajar, mempelajari firman-firman Allah, mempelajari kalimat-kalimat Allah, mempelajari sabda-sabda Rasulullah, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, tapi tidak akan mungkin Al-Quran itu menjadi pedoman kita kalau kita saja tidak paham tentang Al-Quran. Maka kita harus belajar, mempelajari arti Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Ternyata seperti ini Al-Quran, betul-betul memberikan petunjuk, menuntun kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus, agar tidak terjerumus ke dalam jalan-jalan kesesatan. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya, bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia yasdur akan muncul, maksudnya bangkit dari kuburan mereka, ashtata dalam keadaan bercerai-berai, menyebar kemana-mana. Dan bahkan ketika itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwa kondisi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka sudah tidak lagi ingat. Ingat dengan siapa? Dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan kerabatnya. Masing-masing sudah lupa, tidak peduli. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang tiupan sangkakala yang meniupkan sebuah suara yang keras sehingga membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya. Yauma, na'am, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seorang laki-laki akan lari dari saudaranya, dari saudara kandungnya. Maksudnya lari bagaimana? Bukan terus lari begitu tidak, tapi sudah tidak lagi peduli dengan saudara kandungnya sendiri. Wa ummihi wa abi, bahkan dia juga akan lari dan tidak peduli lagi dengan bapaknya dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan dia lari pula dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni, masing-masing manusia ketika itu memiliki urusan yang menyibukkannya.
Memang masing-masing sibuk, masing-masing sudah takut dengan diri masing-masing. Saya ini nasibnya bagaimana nanti ketika Allah mengajak bicara saya? Ya, karena setiap orang akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Dipanggil satu-satu. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu azza wa jalla wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia pasti akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, dan tidak ada penerjemahnya, tidak ada kuasa hukum, tidak ada pengacara. Gak ada yang bisa belain kamu kecuali hanya amalmu. Allah tidak usah susah-susah mencari saksi untuk mengungkap kasus-kasusmu. Bumi sudah menjadi saksi, kulitmu menjadi saksi, tanganmu menjadi saksi, dan mulutmu dibungkam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yauma tashhadu alaihim, naam, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka manusia berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian semua menjadi saksi? Jadi nanti yang akan bicara itu siapa? Kulit-kulit kita. Qalu, kulit-kulit mereka menjawab, antaqana Allah, Allah telah membuat kami bisa untuk bicara, untuk menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kalian. Alladzi antaqa kulla syai', yang mana Allah adalah zat yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara. Demikian pula mulut dibungkam. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, nakhtim, kami akan bungkam mulut-mulut mereka, mulut-mulut kalian semua wahai para manusia. Wa tashhadu alaihim wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan-tangan mereka yang akan mengajak kami bicara kata Allah. Jadi tangan-tangan ini yang akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka yang akan menjadi saksi tentang apa yang mereka perbuat. Jadi tidak usah susah-susah cari saksi. Diri kita sendiri, ya, anggota badan kita akan jadi saksi. Nah, jadi itu hari kiamat. Nah, bumi akan bicara, kaki akan bersaksi, tangan akan bicara, kulit akan bicara. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtata. Manusia ketika itu bangkit dari bumi, menyebar ke sana kemari, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, satu persatu dikasih catatannya. Hei kamu, ya, siapa namamu? Dikasih. Nah, ini catatan amalanmu. Semuanya akan ditemui. Oleh karenanya Allah melanjutkan berikutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengamalkan, melakukan sebuah perbuatan baik walaupun sedikit, sebesar biji yang paling kecil, yarah, dia akan melihat amalan itu dan dia akan menemui amalan itu. Tidak akan pernah Allah menzalimi kamu. Sedikit apapun amalan atau ibadah atau kebajikan yang engkau lakukan, pasti kamu akan temui dan dapatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang melakukan amalan keburukan walaupun sebesar biji yang paling kecil, yarah, dia juga akan melihatnya, mendapatinya dan menemuinya.
Tetapi yang jadi permasalahan, terkadang kita menyangka bahwa kita melakukan sebuah amalan kebajikan, menanamkan sebuah kebaikan, tetapi ternyata itu adalah sebuah amalan yang buruk. Ini ngeri sekali. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Pernahkah engkau melihat seseorang yang telah dihiasi oleh syaitan, dia melihat amalan buruknya menjadi sebuah amalan kebaikan. Salat misalnya, kita salat Allahu Akbar, ya, ruku, i'tidal, sujud, ya kan? Tetapi ternyata niatnya tidak tulus, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini justru bukan lagi amalan baik. Ini adalah merupakan amalan yang buruk. Kita sedekah, berinfak ke masjid, bantu tetangga, ya. Tapi karena ingin dipuji, apalagi kalau masa-masa politik, sedekahnya masya Allah kesana kemari, tapi harus ditaufik, istilahnya abadikan, ya, karena memang tujuannya bukan untuk Allah. Na'udzubillah, karena kepentingan politik. Ini justru akan menjadi bumerang. Tadinya seharusnya ini amalan yang utama, tetapi ternyata kamu mengamalkan itu bukan kamu persembahkan untuk Allah, tetapi kamu amalkan itu semua karena kepentingan pribadimu, supaya kamu mendapat sanjungan, mendapat pujian, dipilih oleh orang dan lain sebagainya. Dan Allah tidak butuh kepada semua itu. Semua amalan-amalanmu itu adalah merupakan amalan kesyirikan, walaupun syirik kecil, dan akan melahirkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu akan diazab dengan amalan itu. Jadi kita harus hati-hati. Oleh karena itu penting sekali untuk menuntut ilmu agama, biar kita tahu, ya, celah-celah dan jerat-jerat syaitan. Kadang kita beramal seolah-olah kita sudah masya Allah, ternyata isinya malah bukan amal pahala tapi amal neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian yang perlu kita ketahui jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat-ayat yang lain masih banyak Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang hari kiamat, tetapi kita cukupkan 2 ayat atau 3 ayat ini saja karena waktu yang sangat singkat. Ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa tadi saya sebutkan Rasulullah SAW telah banyak menyebutkan dalam hadits-haditsnya tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ya, dan sebagiannya sudah datang. Ya, sebagiannya sudah datang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-18, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Maka tidaklah mereka, yaitu manusia, tidaklah mereka menunggu illa sa'ah, kecuali hari kiamat. Jadi kita ini semuanya hakikatnya sedang menunggu hari kiamat, karena hari kiamat itulah awal kali kita akan berpindah ke negeri yang kekal abadi. Jadi kita semua sedang menunggu hal yang sama, yaitu terjadinya hari kiamat, yang dengan itu nanti kita akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan amalan-amalan yang telah kita lakukan selama di dunia.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, an ta'tiyahum baghtatan, yang mana hari kiamat itu akan datang menemui mereka baghtatan, secara mengagetkan dan mengejutkan. Karena memang tidak ada orang yang tahu, dan manusia sedang lalai dengan dunia mereka, dengan syahwat mereka, dengan nafsu mereka. Faqad jaa asyratuha, maka sungguh telah datang tanda-tandanya dan ciri-cirinya. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, maka bagaimana mungkin mereka bisa mengambil pelajaran kalau hari kiamat itu sudah datang. Jadi waktu untuk mengambil pelajaran itu bukan ketika kiamat datang, tetapi ketika tanda-tandanya itu sudah mulai muncul, berarti hari kiamat sudah dekat. Lah kita ini seharusnya bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang cerdas, yaitu orang yang paling banyak persiapannya untuk bertemu dengan hari kiamat. Oleh karenanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh seseorang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Ya, maka Nabi menjawabnya dengan apa? Ma'a'adatta laha. Apa persiapanmu untuk hari kiamat? Tidak penting hari kiamat itu kapan, tapi yang penting adalah apa? Persiapanmu untuk menuju hari kiamat. Sudah siap belum kamu kalau nanti kamu akan diberdirikan di hadapan Allah dan kamu akan dibongkar semua kasusmu, mulai kamu umur balik ya sampai kamu meninggal umur 15 tahun. Pada hari yang pertama kamu ngapain? Tidak akan ada yang terlewat. Nah, jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala telah datang tanda-tandanya. Nah, ya. Dikatakan oleh An-Nasafi dalam kitab tafsirnya ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal yanzuruna illa sa'ata ayantadhirun an ta'tiyahum ay ityanaha." Naam, ya, faqad jaa asyratuha, maka sungguh telah datang tanda-tanda hari kiamat, ay alamatuha, yaitu ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Apa yang sudah datang ketika itu? Wa huwa mab'atsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutusnya nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu sudah merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah menjadikan masa kenabian Nabi Muhammad sebagai sebuah peringatan bagi dia untuk memperbanyak persiapannya di dalam bertemu dengan hari kiamat dan di dalam dia mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, insyaallah 3 menit lagi masuk waktu Isya. Baik, saya selesaikan ini. Ya, perkataan Al-Allamah An-Nasafi. Kemudian wansyiqaqul qamar, dan juga terbelahnya bulan. Ya, karena di zaman Rasulullah pernah terjadi sebuah kejadian, yaitu apa? Terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar,
Sungguh telah dekat hari kiamat itu dan bulan telah terbelah. Nabi SAW telah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah bulan, dan seluruh kaum musyrikin yang meminta hal itu melihat terbelahnya bulan, walakinnahum abau wa anadu, dan akan tetapi mereka tetap enggan untuk beriman, dan mereka tetap menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukhan, dan juga munculnya asap, wa qata'ul arhami wa qillatul kirami wa kathratul li'am, dan juga tanda-tanda hari kiamat yang sudah datang adalah banyaknya orang-orang yang memutus silaturahmi, yang tidak mau menyambung tali persaudaraan, kekeluargaan dan kekerabatan. Bahkan satu keluarga dekat sudah saling bermusuhan dan saling bertikai dan berselisih. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qillatul kiram, dan sedikitnya orang-orang yang terhormat dan mulia, artinya menjaga kehormatannya, menjaga kebaikan ya namanya, sudah tidak peduli. Wa kathratul li'am, dan begitu banyaknya orang-orang yang li'am, ya, yang kurang ajar, yang tidak punya akhlak, yang tidak punya adab. Ini sudah kita lihat. Kalau mau menilai apalagi generasi muda di zaman sekarang ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengelus dada, ya. Tetapi kita tetap berdoa kepada Allah supaya mereka semua diberikan bimbingan dan hidayah kepada Allah. Nah, sudah waktunya sholat azan Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Ada waktu setelah Isya ya? Lanjut. Oh ya. Jadi kalau yang masih mau mendengarkan, insya Allah bisa dilanjut setelah Isya, dan mungkin besok juga ada jam berapa? Jam 9. Nah, insyaallah taala besok dilanjutkan jam 9. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.